Selamat siang Bapak Antonius Dabalo. Selamat siang Ibu Eka. Iya, senang bertemu dengan Bapak hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak. Ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya di dalam meningkatkan kemampuan present saya, karena selama ini Bu tentang presence ini saya susah fokus Bu. Baik, saya akan mendukung kegiatan Bapak dalam hal itu. Bagian mana yang Bapak ingin fokuskan untuk saya observasi? Saya harap Ibu dapat memperhatikan saya, cara saya, dan di dalam mendengarkan secara aktif, karena saya Bu juga tingkat present saya kadang di dalam mengajar itu tidak bisa fokus Bu dari awal hingga akhir. Baik, apa yang ingin Bapak saya observasi sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya Bu, untuk tingkat present saya seperti saya katakan tadi, saya masih belum bisa fokus Bu sepanjang pembelajaran, sehingga apa yang saya ingin tingkatkan itu adalah tingkat present saya itu dapat lebih meningkat dibanding pada saat ini, sehingga dengan meningkatnya keterampilan present saya bisa lebih baik di dalam membimbing siswa. Baik, saya paham dengan maksud dari tujuan Bapak. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk saya di dalam mengembangkan present saya, sehingga saya nantinya bisa melakukan coaching dengan baik. Baik, untuk itu kita akan mencari waktu yang tepat. Saya akan observasi Bapak nanti. Kabari saya ya Pak. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang Pak Frans. Selamat siang juga Pak Sidabalok. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Sehat ya. Karena seperti yang sudah kita sepakati, pada hari ini kita akan melakukan coaching. Di dalam melakukan coaching, kita harus tetap mengikuti alur tirta, sehingga yang pertama yang harus kita tetapkan itu adalah tujuan. Karena itu kira-kira menurut Pak Frans, tujuan dari sesi coaching kita yang ingin kita capai pada sesi ini apa Pak? Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya gini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu saya pada akhir-akhir ini yang begitu banyak tugas-tugas yang padat. Jadi saya agak kesulitan untuk mengelola waktu saya Pak. Baik ya, berarti tujuan kita sudah jelas tentang pengelolaan waktu yang efektif. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang bisa atau yang nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu yang menurut Pak Frans itu yang sesuai dengan Bapak. Kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi di dalam mengelola waktu Bapak? Baik Pak, saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas kita saat ini. Apalagi selama mengikuti guru penggerak ini, Ya. sangat banyak tugas-tugas yang mendesak yang harus dikerjakan. Jadi dalam hal ini saya sangat merasa kesulitan membagi waktu saya antara tugas dengan keluarga dan dengan tugas-tugas yang lain, Pak. Oke, baik. Berarti setelah kita identifikasi masalah atau hambatan yang terjadi, yang ada, mari kita lanjutkan sekarang ke rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang bisa Bapak jabarkan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Iya Pak, saya berencana seperti ini. Saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi. Kemudian saya akan memprioritaskan tugas-tugas sesuai dengan tingkat urgensinya. Jadi mana kira-kira tugas yang paling mendesak itu yang akan saya kerjakan duluan Pak. Bagus ya, berarti rencana yang Bapak buat itu sudah jelas tujuannya. Sekarang kita akan melihat, atau saya akan ingin melihat sejauh mana Bapak bisa menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu, dan dapatkah Anda
kira-kira Bapak tetap komitmen dengan menjaganya? Iya Pak. Saya akan mencoba untuk membuat reminder atau semacam pengingat. Kemudian saya juga akan mencoba mengajak rekan-rekan kerja untuk mendukung rencana saya ini. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab di dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Dan siapa saja kira-kira yang bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak menindaklanjuti rencana ini? Iya, saya akan memantau perkembangan saya Pak atas rencana yang akan saya lakukan nanti, jadwal-jadwal yang telah saya tetapkan. Jadi saya akan memantau perkembangan saya, apakah saya sudah sesuai jadwal. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya lain tambahan apabila saya perlukan. Contohnya nanti mungkin bisa minta dukungan dari teman-teman bekerja atau juga dari keluarga untuk bisa mengingatkan saya bahwasanya ada tugas yang harus saya kerjakan. Saya kira itu sudah cukup baik. Semoga nanti apa yang telah dan akan Bapak lakukan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala, dan semoga itu dapat dilaksanakan juga dengan penuh tanggung jawab dan komitmen Bapak. Ya, terima kasih Pak buat waktu yang sudah Bapak sediakan. Semoga nanti Bapak dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih juga Pak atas bantuan dan dukungannya. Ya, terima kasih Pak. Satu. Baik, selamat siang Bapak Antonio Sidabalo. Selamat siang Bu Eka. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk kita berjumpa. Ya. Di sini saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut, Pak? Saya merasa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu untuk presence selama coaching, Bu. Baik, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa bahwa saya sudah mendengarkan secara penuh apa yang menjadi persoalan coaching dari awal hingga akhir, sehingga saya bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membangun terhadap coaching. Baik, apakah saya boleh berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, kemarin saya melihat bahwa Bapak sudah melakukan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya terhadap saya. Ya, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, Pak. Misalnya, saat observasi kemarin, saya perhatikan saat Pak coaching Bapak berbicara, Bapak belum fokus. Nah, kemudian setelah itu Bapak nanti bisa melakukannya kembali dengan coaching-coaching yang lain supaya meningkatkan kefokusan Bapak ketika coaching Bapak lagi menjelaskan masalahnya. Nah, yang seharusnya sesuai dengan standar kita ya Pak, kita harus menentukan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan tanggung jawab dan rencananya. Oke, bagaimana dengan Bapak? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih fokus lagi di dalam mendengarkan segala apa yang menjadi persoalan daripada coach saya Bu. Ya, baik. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan? Saya berencana untuk lebih belajar tentang bagaimana cara-cara sebagai pendengar yang baik supaya tetap fokus terhadap segala persoalan. Maka saya nantinya akan membaca teori-teori yang mendukung tentang bagaimana seseorang itu bisa memfokuskan diri ke depannya, Bu. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya sudah mencatat hasil observasi Bapak ke dalam supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh, Bu, saya lebih memahami bagaimana cara mendengarkan, fokus terhadap masalah yang disampaikan oleh coach, sehingga saya
kemampuan saya sedikit Bu, memang sudah sedikit berkembang dibanding pengetahuan saya sebelumnya, dan karena itu saya mungkin nantinya akan lebih banyak membaca tentang teori-teori dalam memfokuskan diri terhadap suatu masalah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu, karena bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu sampaikan, saya dapat berkembang dan dapat mengembangkan diri nantinya ke depan. Baik, semoga dengan Bapak melakukan coaching kemarin dan saya sudah melakukan supervisi, bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya untuk sekolah, untuk diri Bapak dan rekan-rekan sejawat di tempat Bapak bekerja. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih.